Shalom, berjumpa lagi dengan saya di Klinik Sekolah Minggu. Puji Tuhan, bagaimana kabarnya kakak-kakak? Baik semua ya? Sehat? Ya. Kali ini saya akan membagikan kembali alat peraga. Bagaimana mengajar anak-anak sekolah minggu dengan alat peraga. Nah, kakak-kakak yang luar biasa, pada umumnya, di dalam suatu kegiatan belajar mengajar yang banyak dieksplorasi atau yang banyak dirangsang dalam kegiatan belajar mengajar adalah indera pendengaran. Padahal di dalam sebuah penelitian, kalau dalam proses belajar mengajar itu hanya pendengaran saja yang dieksploitir, atau yang dirangsang atau yang dipakai di dalam proses belajar mengajar itu, hasilnya hanya 20%. Sesuatu yang bisa diingat oleh anak di kemudian hari. Jadi artinya kalau ada kegiatan belajar mengajar hanya menggunakan indera pendengaran saja, materi yang bisa diingat oleh anak pada hari berikutnya hanya 20%. Tetapi materi yang diajarkan itu akan menjadi lebih besar lagi, atau sesuatu yang diterima bisa diingat oleh anak lebih besar lagi, yaitu sebesar 50% ketika sang guru atau sang pengajar juga melibatkan indera penglihatan. Nah, oleh sebab itu, di dalam proses belajar mengajar di sekolah minggu pun juga harus memperhatikan ini. Maka tidak bisa tidak, para kakak-kakak, para guru yang luar biasa harus di dalam proses belajar mengajar di kelas harus melibatkan indera pendengaran juga indera penglihatan. Maka alat peraga itu menjadi penting. Nah, kali ini saya akan memberikan contoh. Jadi dalam video-video saya hanya contoh. Nanti kakak-kakak yang mengembangkan kemudian. Contoh yang akan saya sampaikan kali ini dalam penyajian alat peraga, yaitu alat peraga sulap. Wah, keren ya. Oleh sebab itu, jangan ada yang ketinggalan. Ya, jangan skip video ini, jangan dilompati video ini, ikuti sampai selesai. Dan jangan lupa ya, yang belum subscribe, supaya subscribe ya. Lalu kemudian bunyikan loncengnya, ting. Kenapa sih harus begitu? Agar dalam video saya berikutnya kakak-kakak bisa menerimanya langsung. Lalu jangan lupa berikan like atau komen ya, komen di bawah ya, sehingga video-video saya selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Ya, silakan. Oke, baik. Ya, saya lanjutkan ya. Ya, memang tidak 100% sih sulap. Tetapi alat peraga ini kalau ditampilkan ke anak-anak, ada sesuatu yang berubah ya. Dari yang saya tampilkan ada sesuatu yang berubah, seolah-olah seperti sulap begitu ya. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh pada saat ini ya. Ada beberapa contoh, kakak-kakak bisa mengembangkannya. Nah, setelah saya berikan contoh, nanti juga saya akan ajarkan bagaimana cara membuatnya. Oke, baik. Yang pertama, kisah tentang 5 roti dan 2 ikan. Baik ya. Saya yakin semuanya sudah pernah mendengar ini ya. Nah, kita awali begini. Halo adik-adik, shalom, selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik-baik kan? Ya, luar biasa. Sukacita semua ya? Baik. Kakak kali ini akan menceritakan sesuatu yang luar biasa. Ya. Kalau kita lihat di televisi atau di tempat yang lain, dari yang tidak ada menjadi ada,
atau dari yang ada menjadi tidak ada, itu kan sulap. Nah, kali ini bukan sulap. Ya, kali ini bukan sulap, tetapi semata-mata karena kuasa daripada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kakak sekarang bertanya kepada adik-adik. Nah, di antara kalian ada yang bawa roti? Yohanes bawa roti ya. Wah, sebungkus roti ya, luar biasa. Nah, sekarang coba rotinya dipecah-pecahkan atau dipotong-potong, lalu bagikan ke semua teman-temanmu. Cukup? Ya nggak cukup. Roti seperti itu kok dibagi sekian banyak anak. Ya, nah, di dalam Alkitab ada kisah yang luar biasa. Tuhan Yesus tidak sedang melakukan sulap, tetapi Tuhan Yesus melakukan atau menunjukkan kekuasaan dan keajaibannya. Nah, suatu kali Tuhan Yesus ada di suatu tempat. Ya, orang banyak mengikuti Yesus. Orang banyak mengikuti Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus di sana bercerita. Cerita firman Tuhan. Ya, bercerita. Wah, orangnya banyak sekali. Wah, seperti ini. Wah, banyak sekali orangnya ya. Wah, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, banyak. Orangnya banyak. Tidak cuma laki-laki dan perempuan, tetapi juga anak-anak ada loh. Mendengarkan juga. Saking asiknya mendengarkan ceritanya Tuhan Yesus, tidak terasa hari sudah mulai gelap. Artinya sudah mulai malam. Nah, Tuhan Yesus melihat beberapa di antara mereka, bahkan banyak yang mulai kelaparan, kasihan. Lalu Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya, sini kalian harus kasih orang banyak ini makan. Murid-muridnya kaget. Filipus kemudian berkata, Tuhan, uangnya dari mana? Banyak loh ini. Kalau mau beli roti, uang kita tidak cukup. Dan ini tempatnya jauh dari mana-mana. Tuhan Yesus mengatakan begini, oke, sekarang apa yang ada padamu? Wah, mereka tanya. Petrus tanya sama Filipus. Filipus tanya sama Andreas. Tanya, bawa apa? Tidak ada yang bawa apa-apa. Lalu kemudian mereka berusaha mencari ke beberapa orang. Dicari satu persatu. Kalian bawa apa? Bawa roti, bawa minum, bawa makan, bawa ini, bawa itu. Ternyata tidak banyak yang bawa sesuatu. Nah, ketemulah seorang anak, dan itu ditemukan oleh Andreas. Ketemu, Om, aku bawa ini Om. Wah, lalu dihitung sama Bapak Andreas. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak cukup lah untuk makan orang banyak ini. Tapi kemudian Tuhan Yesus bilang, bawa ke sini. Dibawa kepada Tuhan Yesus. Nah, kemudian anak ini membawa roti dan ikannya kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengambil rotinya. Lalu rotinya dipecah-pecahkan, dipotong-potong. 1, 2, 3, nggak habis-habis. Wah, ditaruh di keranjang, wah, nggak habis-habis. Lalu Tuhan Yesus ngomong sama murid, bagikan kepada mereka. Akhirnya, wah, dibagikan. Wah, murid-muridnya membagikan. 1 persatu dibagi. Wah, orang-orang yang menerima makan, mereka lahap sekali makannya sampai mereka kenyang. 5 roti dan 2 ikan dipotong-potong sama Tuhan Yesus, bisa dimakan 5.000 orang laki-laki. Nggak terhitung anak-anak dan perempuan loh ya. Wah, hebat ya Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus hebat. Semuanya makan. Wah, semuanya senang, semuanya kenyang. Nah, padahal mereka makan roti dari mana? Iya, dari 1, 2, 3, 4, 5. 5 roti dan 2 ikan. Tetapi 5 roti dan 2 ikan ini setelah ada di tangannya Tuhan Yesus, 5 roti dan 2 ikan ini kemudian oleh Tuhan didoakan, dipecah-pecahkan, dibagi
ternyata bisa dimakan 5.000 orang laki-laki. Nah, hanya itu ya. Roti ini yang sudah dimakan itu masih sisa. Sisa berapa? Iya, sisa 12 bakul. Nah, coba lihat ya. 5 roti, 2 ikan, dipecah-pecahkan Tuhan, dibagi orang, dipakai makan 5.000 orang laki-laki, dan sisanya berapa? 12 bakul seperti ini. Wah, ini akan berubah menjadi, sisanya menjadi 12 bakul. Coba lihat. Wah. Keren ya Tuhan Yesus ya. Iya, Tuhan Yesus luar biasa. 5 roti dikasih makan ke orang-orang, sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, Tuhan Yesus luar biasa ya. Nah, anak-anak, adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau kita cinta sama Tuhan, kalau kita ada di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita, hidup kita ini menjadi sangat berwarna. Artinya tahu? Sukacita. Sukacita. Hidup kita sukacita, bergembira. Tidak seperti warna hitam dan putih. Nah suatu kali, ya, ini kakak ini punya, mereka sukacita, tapi warnanya apa? Cuma hitam dan putih. Nah, kalau di dalam Tuhan Yesus, tidak lagi hitam putih, tapi apa? Menjadi seperti ini. Wah, keren ya loh. Wah, luar biasa keren. Kalau di dalam Tuhan Yesus berwarna hidup kita. Hidup kita sukacita. Yang hitam putih nggak ada, diganti berwarna. Indah sekali. Nah, adik-adik, kan nggak lama lagi nih kita akan merayakan apa? Iya, Natal. Ketika kita merayakan Natal, kita harus bersukacita. Kenapa? Ya karena Tuhan Yesus sudah lahir di dunia ini. Dia lahir dan memberikan kita apa? Keselamatan. Dia yang akan membawa kita masuk ke surga ya. Natal harus bersukacita ya. Natal lah. Kakak punya gambar nih. Gambarnya sebenarnya bagus nih. Ya. Nah, tetapi gambarnya cuma hitam dan putih, nggak ada warnanya. Padahal Natal kan harus bersukacita karena Tuhan Yesus sudah lahir. Nah, sekarang kakak mau ubah. Bukan diubah, tapi cepat lihat saja ya. Ya, kita lihat. Yang hitam putih ini kita ubah menjadi berwarna. Gimana caranya? Jadi indah, jadi hebat, warnanya berwarna, bersuka cita. Nah, begitu kakak-kakak, ya. Memang tidak sepenuhnya sulap, tetapi setidaknya dengan sesuatu yang tidak lazim, itu biasanya menarik orang, menarik anak untuk perhatian lebih. Kalau kita hanya menampilkan gambarnya saja, ya, tanpa ada proses seperti yang sudah tadi saya perlihatkan, anak kurang tertarik. Nah, tetapi ketika kita membuat satu trik tertentu, cara tertentu, maka cerita kita bisa diterima oleh anak, dan anak pasti bisa menangkap dengan matanya, dan dia bisa mengingat sebanyak mungkin dari apa yang sudah kita ajarkan. Oke, baik. Nah, sekarang saya akan memberikan ya, caranya bagaimana sih? Cara membuat alat peraga seperti ini, ya. Oke, perhatikan setelah ini, ya. Baik, kakak-kakak. Sekarang saya akan memberitahukan bagaimana cara membuat alat peraga tadi, ya. Ya. Yang pertama kita sediakan bahan-bahannya dulu, ya. Ada karton yang agak tebal, ya. Lalu kemudian ada karton putih, ya. Ada 2 bagian, ya. Yang ukurannya selebar karton tebal, ya. Lalu kemudian ada gambarnya, ya, media gambarnya, ya.
Lalu juga tentu saja peralatannya yang kita butuhkan seperti gunting, ya, lalu cutter, ya, lalu kemudian beberapa lem, penggaris, isolasi. Dan jangan lupa satu lagi hal yang paling penting yaitu plastik mika. Ya, untuk apa plastik mika nanti akan saya beritahukan, ya. Nah, karton yang tebal ini kita buat seperti ini, ya. Ada frame-nya, ya. Lalu kita lubangi, ya. Seukuran seperti apa yang kakak-kakak mau, ya. Kalau misalnya seukuran seperti ini silahkan, atau yang lebih besar lagi juga silahkan, ya. Nah, setelah kita lubangi, ya seperti kalau TV ada frame-nya begitulah, ya. Nah, kita lubangi sedemikian rupa, ya. Nah, seperti ini. Setelah selesai kita lubangi. Nah, ya, lalu kemudian kita tempatkan karton putih yang pertama, ya. Kenapa ada dua? Nah, ini nanti akan saya beritahukan. Nah, kalau misalnya kakak-kakak membuat tampilannya ini dengan karton putih, tidak perlu lagi dibuat seperti ini, ya. Nah, ini untuk mengalasi atau melandasi gambar yang akan kita tampilkan. Nah, gambarnya seperti ini, ya. Nah, begini, ya. Lalu kemudian kita lem, ya, kita lem, ya, kita lem, ya. Ini juga kita lem, ya. Lalu kemudian ambil plastik mika, ya. Nah, kita taruh di atas, lalu kita buat gambar outline-nya, gambar hitam putihnya, ya. Gambar hitam putihnya. Nah, saya sudah persiapkan, ya. Karena ini sudah saya print, ya. Nah, yang saya persiapkan begini. Nah, ini, ya. Kita taruh di sini, ya. Lalu kemudian kertas yang putih yang berikutnya kita taruh di antara gambar berwarna dengan gambar yang outline-nya tadi, ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, kalau misalnya kita tarik, ya, kita tarik, seret. Nah, seperti ini, ya. Nah, saya sudah membuat, ya, dengan ukuran yang lebih besar lagi, ya. Nah, ini contohnya ini, ya, seperti ini, ya. Tadi ada frame-nya seperti ini, karton tebalnya, lalu kertas putihnya ada di dalamnya. Ini sudah saya lem sedemikian rupa, ya. Lalu kalau kita mainkan begini, ya. Adik-adik, Natal sekarang, Natal tahun ini tidak seperti ini dong, ya, tidak ada warnanya. Nah, kita buat Natal tahun ini menjadi berwarna sehingga bersukacita kita, ya. Gimana? Coba lihat, ya, perhatikan. 1, 2, 3. Nah, ya, jadi Natal berwarna, ya. Baik, mudah bukan bikinnya? Ya, silakan untuk mencobanya. Tuhan memberkati. Hai, luar biasa. Ya. Nah, demikian, ya, untuk pembelajaran kita hari ini, ya. Tetap ikuti terus channel ini, ya. Tetap ikuti terus Klinik Sekolah Minggu. Jangan lupa yang belum subscribe, bunyikan loncengnya, kasih like, lalu share ke teman-teman yang lain, ya, sehingga yang lain bisa terberkati. Puji Tuhan. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Shalom.